Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, NIM 2019-11-20-27, Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang semantik. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 bagian dari semantik. Yang pertama adalah hakikat semantik, yang kedua adalah sejarah semantik, dan yang ketiga adalah hubungan semantik dengan ilmu lainnya. Nah, langsung saja kita pada poin yang pertama adalah tentang hakikat semantik. Nah, di sini ada yang sudah tahu tentang hakikat semantik? Jika belum ada, di sini saya akan menjelaskan secara intinya saja. Secara umum, semantik mengandung pengertian tentang makna bahasa. Jika makna adalah bagian dari bahasa, maka semantik merupakan dari bagian linguistik atau ilmu bahasa. Nah, kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda, yang berarti menandai atau lambang. Nah, kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Nah, untuk mempermudah pemahaman, perlu kita kiranya dijelaskan dulu perbedaan antara lambang dan tanda. Nah, di sini sudah ada yang tahu tentang lambang atau tanda, perbedaannya apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lambang terlebih dahulu. Lambang adalah sejenis tanda, dapat berupa bunyi seperti dalam bahasa. Langsung saja saya kasih contohnya dalam arti kuda. Kuda digunakan untuk melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang dapat dikendarai. Nah, tadi contohnya seperti dalam tanda lalu lintas. Contoh yang kedua, seperti dalam lalu lintas itu berarti dalam arti lampu merah. Lampu merah dalam lalu lintas itu diartikan dalam arti tidak boleh melanjutkan perjalanan atau stop dulu. Seperti warna di dalam lampu lalu lintas juga itu tadi. Nah, dalam gerak-gerik tubuh juga bisa dilambangkan loh. Dalam saya kasih contoh dalam gerak-gerik tubuh seperti ini. Nah, itu dalam arti tidak tahu atau tidak mengerti. Nah, adapun yang disebut dengan tanda. Tanda adalah sesuatu yang menandai atau sesuatu yang lainnya. Misalnya kita kasih contoh asap hitam membumbung tinggi di kejauhan. Itu artinya atau tandanya ada sebuah kebakaran di hutan atau di belakang rumah, seperti itu. Nah, terus contoh yang kedua adalah rumput-rumput di halaman rumah basah, berarti itu menandakan terjadi hujan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa lambang itu bersifat konvensional, sedangkan tanda bersifat alami. Nah, itu tadi penjelasan tentang hakikat semantik secara simpelnya saja. Nah, masuk ke poin kedua tentang sejarah semantik. Nah, ada yang tahu tentang sejarah semantik, awal terciptanya semantik dari tahun berapa atau berapa? Baiklah, saya jelaskan di sini. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984. Wow, sangat lama sekali ya. Yang dikenal melalui American Philological Association atau organisasi filologi Amerika, dalam sebuah artikel yang berjudul Reflex Manage Point Semantic. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Sudah sangat lama sekali ya. Seorang sudah mengenal semantik mungkin dari zaman nenek moyang kita mungkin. Nah, lanjut. Ada di sini ada sebuah pemikiran dari seorang tokoh, yaitu C. Charles Resnick. Dia memberikan 3 masa pertumbuhan
semantik. Yang pertama adalah masa pertama, masa kedua, dan masa ketiga. Nah, untuk masa yang pertama ini dimulai dengan pernyataan Plato yang berbunyi bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu. Masa yang kedua yakni adanya pandangan historical semantik. Ini ditandai dengan munculnya karya klasik Breal. Yang ketiga ini munculnya karya filolog Swedia Gustav sekitar tahun 1931 yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special. Nah, studi makna ditandai munculnya karya filolog Gustav. Nah, dari ketiga tersebut, semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna. Nah, pada poin yang ketiga ini adalah hubungan semantik dengan bidang ilmu lainnya. Nah, kegiatan belajar kali ini akan membahas hubungan semantik dengan bidang ilmu lainnya, seperti pragmatik, filsafat, sastra, linguistik, antropologi, dan religi. Ada 6 hubungan semantik dengan ilmu lainnya. Baiklah, kita jelaskan yang pertama tentang semantik, hubungan semantik dengan pragmatik. Nah, keterkaitan ini disebut semantistisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik. Pragmatisisme yaitu melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik, seperti serta komplementarisme atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi. Jadi hubungan semantik dengan pragmatik adalah semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi. Itu tadi. Yang kedua adalah hubungan semantik dengan filsafat. Nah, filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan. Nah, bagaimana bisa ilmu pengetahuan bisa berkaitan dengan semantik? Nah, kita jelaskan di sini. Hubungan antar filsafat dan semantik terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Jadi hubungan semantik dengan filsafat ini sangat penting ya, karena untuk mendapatkan suatu bahasa atau menandai, kita juga harus tahu filsafat atau pengetahuan yang lebih gitu, atau dengan ke realitas yang disebut dengan tadi tanda yang yaitu alami. Nah, masuk ke yang ketiga, hubungan semantik dengan sastra. Apalah hubungan semantik dengan sastra? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sastra terlebih dahulu. Sastra merupakan karya fiksi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesan. Karena pengguna bahasa ini, sastra bersinggungan dengan semantik. Nah, untuk dapat memahami sastra dengan baik, seorang memerlukan ilmu semantik sebagai bekal awal sebelum mengetahui ilmu-ilmu lainnya seperti semiotika, stilistika, dan hermeneutika. Nah, hubungan semantik dengan sastra ini sangat besar sekali, karena sebelum kita bisa belajar sastra atau memahami sastra dengan baik, kita terlebih dahulu memahami tentang semantik itu seperti apa. Oke. Lalu kita masuk ke poin yang keempat, hubungan semantik dengan linguistik. Nah, ini sudah jelas sekali. Dalam artinya, pada hakikatnya saja sudah jelas bahwasanya semantik itu merupakan bagian dari linguistik, yang berarti ilmu bahasa. Nah, pada poin yang keempat ini,
saya akan menjelaskan tentang linguistik dulu. Linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Linguistik mempunyai beberapa cabang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Nah, dapat kita lihat bahwa ruang lingkup studi semantik meliputi semua tataran bahasa, kecuali fonetik dan fonemik. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kelima, hubungan semantik dengan antropologi. Di sini ada yang sudah tahu belum sih tentang apa itu antropologi? Nah, antropologi adalah sebagai ilmu yang mengkaji manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, dan adat istiadat dan kepercayaannya. Pada masa lampau memiliki hubungan dengan bidang ilmu semantik. Nah, pada masa dulu itu semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi karena analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan mendapatkan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Nah, jadi hubungannya di sini adalah tentang analisis makna yang digunakan untuk antropologi tersebut. Nah, kita masuk pada poin yang keenam atau poin yang terakhir, tentang hubungan semantik dengan religi. Nah, apa sih hubungan semantik dengan religi tersebut? Nah, dalam bahasa ada banyak kosakata yang memiliki sinonim atau lawan kata, khususnya dalam bahasa Arab. Nah, meskipun kosakata ini memiliki makna yang hampir sama, penggunaan kosakata itu bisa saja berbeda. Nah, bidang semantik ini memahami jaringan konseptual yang terbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat, karena setiap kosakata pasti memiliki hubungan dengan kosakata lainnya. Nah, jadi di sini semantik itu digunakan untuk membedakan antara kosakata yang lain dan kosakata yang lainnya, dan pastinya kosakata tersebut memiliki hubungan dengan kosakata lainnya. Nah, seperti kita ambil contoh pada kitab suci Al-Quran. Pada kitab suci Al-Quran ini kita ambil contoh kitab suci Al-Quran misalnya. Dalam Al-Quran sering digunakan kata yang hampir memiliki kesamaan, tapi memiliki titik tekanan sendiri. Nah, jadi bidang semantik merupakan jaringan kata-kata kunci khas yang secara linguistik meniru dan menyerupai sesuatu sistem konsep kunci yang tiap-tiap tahapannya perkembangan mengumpulkan sejumlah kata kunci tertentu di sekeliling dirinya dan membentuk satu bidang semantik atau lebih. Nah, itu kan sudah jelas sekali dalam Al-Quran itu kan banyak huruf Arab yang sama, tapi dalam arti juga jika penekanannya berbeda pasti artinya juga bakal memiliki arti yang berbeda juga. Seperti yang dijelaskan pada hubungan semantik dengan religi. Nah, demikian itu telah tadi penjelasan dari saya mengenai video pembelajaran tentang semantik yang di dalamnya ada 3 bagian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.